wajib pajak itu harus menanggapi dalam 14 hari kerja. Kalau nggak ditanggapi, berarti bisa dilakukan pemeriksaan. Paling parahnya dilakukan pemeriksaan lah, kalau nggak ditanggapi gitu ya. Artinya di sini Bapak Ibu perlu bijak juga. Ya kalau ada SPDK memang perlu ditanggapi cara efisien yang paling cara yang paling baik kalau menurut saya. Jadi tanggapi, tanggapinya kan nggak tentu nggak harus bayar pajak gitu ya. Ya macam-macam kita bisa memberikan bukti-bukti kalau itu sudah memang sesuai dengan ketentuan. Kita udah buatkan underlying semuanya udah oke gitu. Nah kan nggak perlu ada yang dibayar, cuma tinggal dikonfirmasi kembali aja. Nah, oke, kemudian penelitian atas tanggapan ini nanti ini alur ya. Uh, Fiskus akan meneliti tanggapannya. By the way, tanggapan wajib pajak ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa berupa tanggapan langsung maupun tidak langsung. Bisa datang KPP maupun dengan surat juga gitu ya. Ada beberapa yang perlu ditanggapi langsung, ada beberapa strateginya ini nggak bisa dibahas di sesi kali ini. Ada yang tanggapannya cukup pakai surat aja gitu, nggak perlu ditanggapi langsung. Tergantung case-case-nya sebetulnya sih. Dan seperti apa itu ya. Kemudian ini tinjut dan administrasinya nanti ada LHP 2DK, BA, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu nggak selesaikan ini bisa lari ke pemeriksaan dan itu akan lebih jauh merepotkan. Dan ruang negosiasinya, quote and quote maksud saya negosiasi di sini adalah kita bayar pajaknya berapa itu akan lebih sulit di pemeriksaan. Nah, susah lah diskusinya kalau pemeriksaan. Kalau di pengawasan masih lebih gampang lah, lebih mudah gitu ya. Next. Oke, ini tips menghadapi SPDK. Tetap tenang saat menerima SPDK, jangan ditolak. Karena kalau menolak memberikan tanggapan dapat menimbulkan tindak lanjut berikutnya pemeriksaan ya. Kalau ada pemeriksaan juga langsung keluar sanksinya Bapak Ibu. Kalau di pengawasan kan nggak langsung keluar sanksinya ya. Kalau di pemeriksaan itu langsung keluar tuh sanksinya. Nah, kemudian dibaca seksama isi surat dan memastikan kebenaran data. Karena banyak banget juga ini. Bukan dari DJP, ternyata dari pihak lain yang mau nipu, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya banyak banget lah. Saya sendiri sempat ditelepon berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Ngaku-ngaku dari DJP gitu ya. Dia tahu data saya, nggak tahu gimana bocornya gimana. Intinya ya karena saya orang dalam juga, saya tanya ini direktorat apa gitu kan, katanya kantor pusat. Ya intinya ketahuan bohongnya lah gitu ya, macam-macam lah buat penipuan. Dibilangnya ada lebih bayar, silakan mesti dikonfirmasi bla bla bla. Ya ujung-ujungnya mau nipu lah, minta rekening, minta macam-macam lah gitu. Oke, kemudian cara tahu nipu atau enggaknya gimana? Yang pertama, ya kalau di sistem itu kan Bapak Ibu tahu tuh AR-nya siapa. Kalau udah masuk ke DJP online ya. AR-nya siapa, namanya siapa yang menghubungi langsung itu biasanya udah pasti 95% itu hubungannya pasti di awal itu sama AR biasanya. Kecuali langsung pemeriksaannya. Nah, lihat aja tuh AR-nya siapa di sistem. Kalau di DJP online dulu ada DJP online di profile. Nah, kalau di Vortex saya juga belum belum berhasil ya, belum buka, jadi nggak tahu di menu apa. Tapi ketahuan kok itu akhirnya siapa untuk PT ini, akhirnya siapa gitu. Walaupun akhirnya juga berubah-berubah terus ya. Kemudian mencari referensi terkait peraturan tersebut dan dihubungi AR kalau nggak paham SUDK-nya itu apa. Kemudian ini mengumpulkan bukti, menanggapi, konsultasi dengan konsultan pajak, kooperatif. Karena kalau udah masuk ke sini, mereka kalau ibu bapak ibu nggak kooperatif, mereka bisa pemeriksaan lebih ke SKP, hasilnya akan lebih buruk nanti ya. Next. Oke, ini gap antara pengusaha dan konsultan pajak ini sebetulnya iklan sini ya. Jadi ya case-nya biasanya kenapa pengusaha itu ragu, karena dia ragu nasihat yang dilakukan oleh konsultan pajak. Di beberapa case juga mungkin ada konsultan pajak yang berdiri di dua kaki gitu ya. Kerja sama-sama AN-nya, oknum gitu ya, untuk ngerjain wajib pajaknya gitu. Ada juga di beberapa kasus memang seperti itu. Kemudian kompleksitas hubungan kerja, ada keinginannya mandiri, tapi mungkin kalau hire juga hire orang yang belum berpengalaman gitu ya. Jadi atau sudah berpengalaman tapi kosnya terlalu tinggi. Nah, kecewaan di masa lalu. Nah, ini kecewaan masa lalu nih ada beberapa klien saya, ada yang saya ini konsultan kelima. Alhamdulillah sekarang sama saya udah 2 tahun ya. Ya macam-macam lah ya. Nah, eh, ada yang murah banget tapi ternyata nggak ngerti apa-apa, ada yang mahal tapi ternyata belum maksimal gitu ilmunya dan seterusnya.
ya macam-macam. Terus ada nggak percaya, takut di copy bisnisnya dan seterusnya. Makanya ini akan jadi isu antara pengusaha menggunakan konsultan atau eh, hiring dari pegawai sendiri gitu ya. Lanjut next. Ya, kenapa Anda butuh konsultan pajak? Ya, ini tenang dari urusan pajak, fokus pada bisnisnya, hemat waktu dan biaya daripada hiring pegawai baru atau pegawai yang sudah punya ilmu dengan biaya kos yang lebih besar. Ya, konsultan lebih ini ya, lebih ekonomis biayanya harusnya, melindungi bisnis dan kebutuhan bisnis yang lebih baik. Next aja Mas, ini next Mas Farhan. Ya, oke, ya ini nggak ada ketenangan untuk BSU ya. Nah, BSU alhamdulillah saya sampaikan saat ini pegawainya ada 13 orang. 10 adalah dari orang yang pernah bekerja di DJP, 3 yang non gitu ya. Artinya BSU insya Allah punya kapasitas ilmu yang cukup untuk bantu Bapak Ibu semua. Kemudian efisiensi biaya, penghematan, dan keamanan. Insya Allah kami juga amanah dalam mengemban tugas-tugas menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Next, ini sedikit aja. Oke, jazakumullah khairan Mas Yoga. Anda kembalikan ke Mas Yoga dulu mungkin ya untuk kita mulai. Masih cukup nggak nih untuk mulai sesi diskusi? Anda kembalikan ke Anton. Tafadhol Mas Yoga. Her, oke, syukran wa jazakumullah khairan Pak Bayu ya. Alhamdulillah masih ada waktu sekitar 10 menit nih, Bapak dan Ya, Ibu. eh Kita mungkin coba, ini pertanyaan masuk udah ada banyak ya. Cuma kalau misal dicicil, coba. Oke, kita coba dulu dari sebentar, mana izin scroll dulu, Pak. Agak panjang ini pertanyaan. silakan. Sip. Yang pertama ini ada pertanyaan Afan dari Pak Abdul nih, Pak. 2 miliar itu nilai akumulasi atau per unit rumah, Pak, tadi sempat antum bahas. Ini pertanyaan pertama dari Pak Abdul ya. Oke, langsung Anda bahas, langsung Anda jawab atau? Langsung dijawab dulu aja, Pak. Oke, siap. 2 miliar itu untuk ke PMK yang lama ya. Saya izin sampaikan untuk PMK yang lama 2 miliar itu nilai per rumah. Nilai satu Mhm. unit rumah. Jadi kalau nilai rumahnya di bawah 2 miliar, berarti PPN-nya full ditanggung pemerintah. 100% ini kalau skema 100% ya. Kalau Mhm. dia nilai rumahnya misalnya 3 miliar, berarti yang 1 miliar ini kita mesti bayar pajaknya sendiri PPN-nya. Yang 2 miliar itu berarti 2 miliar kali 11% itu ditanggung pemerintah dengan satu faktur pajak yang senilai itu. Sedangkan yang 1 miliar ini nanti PPN-nya kita tanggung sendiri, kita bayarkan sendiri. Tapi masih berhak menggunakan PMK tersebut. Kalau di PMK tersebut kan disampaikan batasnya 5 miliar. Kalau rumahnya di atas 5 miliar, misalnya nilai rumahnya 8 miliar, maka udah nggak ada PPN DTP lagi. 8 miliar dikali PPN, dikali tarif PPN, full harus dibayarkan ke kas negara. Gitu. Jadi Mhm. batasan 5 miliar itu adalah batasan nilai maksimal nilai rumah. Sedangkan yang ditanggung pemerintahnya adalah 2 miliar per rumah gitu ya. Jadi begitu nilainya di bawah 2 miliar, artinya 100% ditanggung oleh pemerintah satu rumah itu. Itu Mas, agak mesti dibedakan ya nilai batasan yang boleh menggunakan DTP dan yang di DTP-nya berapa. Gitu. Yang di DTP-nya itu per rumah 2 miliar. Gitu. Her. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Tari, Pak Mm-mm. Bayu. Ya. Izin bertanya, Pak. Pembelian kepada supplier PKP, kalau mereka bikin faktur dan diupload, otomatis masuk ke pre- pre-populated data sebagai PM. PM. Ya, Nah, betul. maksud saya, jadi pasti kita bisa tahu ada faktur yang diterbitkan atas NPWP kita kan ya, Pak ya? Ya. Ya, betul, Bu. Kalau Ibu sebagai PKP,
Begitu ada faktur pajakan, ibu tahu nanti langsung masuk datanya. Sekarang ya saat ini ya pakai faktur, pakai Cortex, langsung tahu di data prepolated itu dari PT ini nerbitin faktur sekian, itu langsung tahu gitu. Nah, kalau by the way gini Bu, Ibu mesti pisahkan ya antara yang saya bahas tadi ya. Yang saya bilang ini kalau Ibu bukan PKP, terus perusahaannya beli di eh, toko bangun depo bangunan atau mitra 10, kan mereka juga nggak boleh digunggung tuh. Mereka menerbitkan faktur juga. Nah, itu kan Ibu nggak tahu tuh datanya karena bukan PKP gitu ya. Tiba-tiba ternyata PM-nya atau fakturnya udah gede lah gitu. Nah, itu yang tadi saya bahas. Tapi kalau sebagai PKP, iya di Prepolatif itu ada, tinggal diambil aja datanya langsung bisa dikreditkan semuanya. Gitu. Jadi mesti dibedakan yang tadi ini karena kita bukan PKP, nggak aware, nggak tahu, nggak diberikan fisik fakturnya, sehingga nggak tahu kalau ternyata pembelian kita udah gede gitu. Nah, kita mau step penjualannya nggak boleh terlalu kecil. Gitu sih perbedaannya sedikit ya antara yang tadi saya bahas sebelumnya dengan pertanyaan Ibu ini ya tadi ya. Gitu mungkin agak sedikit miskomunikasi tadi di terkait pembahasan faktur itu ya. Itu Mas Yoga. Oke, Oke. siapa Bayu? Berikutnya dari Pak Setiadi. Tanya Pak, kalau pembeli punya NPWP dan non PKP, apakah developer tetap bayar PPN? Iya, developer tetap bayar PPN, Pak. Karena kewajiban developer kalau developernya PKP, dia harus bikin faktur pajak. Meskipun faktur pajaknya itu DTP 0% gitu ya. DTP ditanggung pemerintah 0% tetap bikin faktur pajak. Jadi tetap harus buat faktur. Kalau dia nggak dapat DTP, nggak ada insentif dari pemerintah, berarti PPN-nya mesti dibayar. Nah, pembayaran PPN ini kan bisa dua tadi saya bilang. Ya kalau secara ketentuan sebetulnya yang dibebankan PPN adalah konsumen akhir. Konsumennya yang dibebankan, suruh nambah, suruh bayar PPN gitu ya. Nah, tapi rata-rata kalau developer kecil masih berkembang, kecil atau berkembang, biasanya kan mereka akan sulit tuh kalau ngenain PPN. Paling jatuhnya akan mengurangi margin gitu, mengurangi keuntungan. Jadi ya wajib untuk PKP harus buat faktur pajak. Kalau nggak buat faktur pajak, meskipun PPN DTP ya Pak, sesuai dengan amanah KUP pasal 14 ayat 4, itu beberapa pekan lalu udah saya sampaikan, itu bisa kena denda 1%, Pak. Saya lagi ada case ini, sedikit cerita ya. Lagi ada case untuk apa namanya, dua klien di dua KPP berbeda, KPP Serpong sama KPP Madya Barat. Ini masalah case-nya sama, mirip serupa. Bukan Madya Barat, sorry. Ya, intinya ada dua case. Karena dia PP-nya nol, tapi dia nggak bikin faktur, dia diancam dengan pasal 14 ayat 4 KUP kena PPN 1% dari DPP, bukan dari nilai PPN-nya ya, dari DPP, jadinya gede tuh gitu, dari 500 juta misalnya, walaupun PPN 0%, kalau kita bikin faktur, karena nggak bikin faktur, berarti kita kena bayar berapa 1%, berarti 5 juta gitu, disuruh bayar PPN, padahal PPN-nya sendiri kan ya pokoknya 1% dari DPP lah, padahal PP-nya kan nol harusnya kalau DTP gitu. Mungkin bisa difahami ya, saya ulangi sedikit. Pasal 14 ayat 4 KUP, kalau nggak buat faktur meskipun PP-nya nol itu bisa kena sanksi 1% dari DPP. Nah, dari 500 berarti 5 juta. Padahal PP-nya nol karena DTP misalnya gitu. Jadi tinggal dibuat aja PP-nya Pak, gampang kok, nggak sulit ya. Di YouTube banyak, di apa namanya, Instagram juga kayaknya udah cukup banyak gitu ngajarin cara buat faktur gitu. Ya kalau sulit ya nanti hubungi kami, ntar kami yang bikinin fakturnya gampang gitu. Gitu. Ya lanjut Mas Yoga. Baik. Mohon izin Bapak-Bapak, sepertinya kalau yang open mic kita bahas selepas istirahat sholat zuhur ya. Iya. Karena biasanya kalau open mic agak panjang ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Eki Sunrise. Bukan, itu tadi informasi terkait mic-nya kekecilan. Sekarang ini dari Pak Satria Mahacakra. Kalau satu proyek ada dua pemilik tanah, masing-masing KSO dengan developer. Kemudian bila penjualan dari salah satu bidang tanah menyentuh threshold 4,8 M, apa rumah rumah dari pemilik tanah lainnya akan harus dikenakan PPN juga, Pak? Saya langsung jawab ya, enggak Pak. Jadi kalau di pajak sendiri kan yang dilihatnya owner ya. Saya juga nggak tahu nih, perlu dibedah dulu nih. KSO ini kan macam-macam ya.
KSO-nya seperti apa nih. Nah, sebenarnya saya anggap yang melakukan penjualan adalah si landlord dulu ya. Ada landlord A dan B, developernya sama nih gitu ya. Tapi yang menjual unit rumah adalah si landlord A dan B. Kalau landlord A sudah threshold 4,8 dan harus PKP, berarti mesti buat faktur. Landlord B nggak perlu bikin faktur, Pak, karena dia bukan PKP gitu dan nggak perlu bayar PPN juga untuk landlord B. Asumsinya developernya cuma bangun doang lah gitu ya. Jadi nanti developernya mungkin akan bayar PPh jasa konstruksi gitu ya. Makanya tapi by the way ini saya jawab secara umum ya karena perlu dibahas di KSO-nya, bentuk KSO ini seperti apa. Dan pembahasan KSO ini cukup panjang. Ada KSO administratif dan KSO non administratif. Ada juga yang kemarin disampaikan ibu siapa saya lupa yang ternyata bukan KSO tapi titip jual. Apa KSO-nya berupa titip jual. Ada juga yang cicilan bertahap ke landlord gitu ya ternyata dibeli bukan KSO tapi cicilan bertahap. Ada macam-macam nih. Nah ini yang perlu disampaikan dulu. Tapi menjawab pertanyaan secara sederhana terpisah Pak antara si landlord A sama landlord B itu masing-masing punya kewajiban perpajakan yang terpisah gitu. Jadi nggak perlu dibayar untuk yang landlord yang nggak lewati threshold itu. Nggak perlu bikin faktur dan nggak perlu bayar. Oke, baik. Itu sudah menjawab semuanya, Pak Bayu ya? Sudah insya Allah. Nah, oke terakhir mungkin satu pertanyaan sebelum kita istirahat. Ini ada dari Pak Fahri Fauzi, Muhammad Fahri Fauzi. Untuk rumah subsidi pembelian secara cash itu dikenakan PPN atau enggak, Pak? Dikenakan rumah subsidi kan nggak ada PPN-nya, PPN-nya 0%. Mas. PPN-nya 0% ya, Pak ya? 0% tapi kan mesti register dulu gitu ya. Artinya jangan rumah subsidi kan ada syarat-syaratnya tuh. Rumah subsidi. Nanti saya share di grup ya syarat-syarat rumah subsidi maksimal itu untuk bangunannya 32 kalau nggak salah, terus tanahnya maksimal 200 meter. Nah, kalau memenuhi syarat rumah subsidi, saya khawatir teman-teman memahami rumah subsidi ini sesuai dengan persepsi masing-masing gitu ya. Nah, rumah subsidi yang disampaikan di ketentuan itu ada syarat-syarat tertentunya yang masuk rumah subsidi dan sudah didaftarkan gitu. Kalau sudah masuk syarat tersebut sudah didaftarkan juga, PPN-nya kan 0% untuk rumah subsidi gitu. PPh-nya cuma 1% gitu. Jadi selama sudah memenuhi ketentuan, PPh-nya 0 untuk rumah subsidi dan PPh-nya 1% gitu. Oke, Ya. Nanti saya share di grup ininya ketentuan rumah subsidinya, baik. PMK-nya saya share ini. Oke, karena sekarang sudah memasuki pukul 11.50 ya, Bapak dan Ibu. Mungkin izin kita break dulu. Insya Allah rekaman juga kita stop. Untuk Bapak dan Ibu boleh keluar dulu, nanti kembali lagi. Insya Allah kita lanjut jam 13.00 waktu Indonesia Barat ya, Pak Bayu ya. Iya, iya. Nah, nanti